Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 keutamaan dalam belajar ilmu agama. Yang pertama, bahwa belajar ilmu agama adalah menjadi kewajiban bagi kaum muslimin wa muslimah. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa belajar ilmu ketika kita dalam kembali adalah belajar ilmu agama adalah menjadi kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Kenapa demikian? Karena ketika dia mempelajari ilmu agama, sesungguhnya adalah dia sedang mempelajari siapakah dirinya, siapakah Tuhannya, siapakah Sang Pencipta, siapakah yang memberikan kepada kita nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Juga dari kita belajar ilmu agama, kita mengenal siapa Nabi kita, Nabi yang begitu teramat sangat agung, Nabi yang Masya Allah akhlaknya bahkan oleh istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Quran yang berjalan. Maka dari itulah kemudian, walaupun latar belakang kita mungkin ada yang berbeda, keilmuan yang ditempuh, profesi antara satu sama lainnya berbeda, maka ilmu agama adalah wajib dipelajari. Yang kedua, dimudahkan jalan baginya menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa saja, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meniti jalan pelan-pelan, salaka. Istilah salak itu kan kalau kita dengar salik, orang yang berjalan. Dan dalam perjalanannya itu adalah untuk belajar, apalagi ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Bahkan dalam redaksi hadis yang lain disebutkan, mereka yang kemudian keluar dari rumahnya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, ada yang datang ke majlis taklim, ada yang datang ke majlis ilmi, ada yang datang ke majlis zikir, yang tiada lain di dalamnya adalah untuk kemudian memperdalam ilmu agama, fahuwa fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah. Diibaratkan sebagai seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai kemudian dia kembali pulang. Betapa kalau kita memiliki ilmu agama adalah bekal bagi kita, bekal bagi kita selaku kepala keluarga utamanya, untuk membekali anak-anak kita, istri kita dengan ilmu agama.
Dari situlah adalah kita mencoba untuk mengaplikasikan ayat, yaitu ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Caranya adalah mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak dan istri kita, sehingga kita berkewajiban mempelajari diri kita sendiri, lalu kita ajarkan, lalu kita ajak, adalah sama-sama sebagai bagian dari untuk menjadikan rumah kita surga kita, dan menjadikan kita sekeluarga insya Allah menjadi ahlul jannah. Yang ketiga adalah ditinggikan derajatnya. Ditinggikan derajat maknanya bahwa seorang yang alim adalah tinggi derajatnya mereka dibanding orang yang abid. Maknanya adalah orang yang berilmu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa bagi mereka yang sering ibadah. Bukan berarti jangan dibalik. Jangan dibalik maksudnya jangan kemudian kita sudah berilmu, mempelajari ilmu agama, habis itu tidak ibadah sama sekali. Tidak. Karena ketika seseorang yang beribadah dengan berlandaskan ilmu, maka ibadah inilah yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hanifah sering menyebutkan al-ilmu qoblal amal, bahwa satu amalan, satu ibadah yang dikerjakan harus berlandaskan kepada ilmu. Kenapa? Agar kita tahu ilmunya. Bagaimana mungkin seseorang akan bisa melaksanakan sholat tapi nggak tahu ilmunya? Maka di sini pentingnya ilmu adalah kaitan dengan ilmu agama. Bagaimana kita bermulazamah dengan para ustadz, para kiai, para guru kita. Karena mengkaji ilmu adalah tentu menjadikan kita belajar kepada masyayikh maupun kepada para guru-guru kita. Dari situ adalah keberkahan yang menyertai kita, ilmu yang kemudian menjadikan bertambah, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahil ladzina amanu walladzina minkum utul ilma darajat, ya. Jadi ditinggikan derajatnya mereka yang di dalamnya adalah kaitannya memiliki ilmu, utamanya lagi adalah ilmu agama. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kita nikmat sehat walafiat, nikmat untuk senantiasa terus menerus belajar. Belajar apapun itu sangat disukai karena untuk menambah literasi, menambah referensi. Maka ada ungkapan bahasa Arab yang boleh kita petik pelajarannya, yaitu man kathura ilmuhu qalla ghadbuhu. Siapa yang banyak ilmunya, banyak wawasannya, banyak bacaannya, banyak literasinya, maka ia jarang ngambeknya. Ada lanjutannya, waman qalla ilmuhu kasura ghadbuhu. Dan mereka yang sedikit ilmunya, sedikit bacaannya, literasinya, referensinya, biasanya orang ini akan banyak ngambeknya. Dan ini menunjukkan betapa menjadi seorang yang alim, yang senantiasa terus-menerus mempelajari ilmu agama adalah menjadikan diri kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menjadikan diri kita takabur dan jauh dari Allah. Maka orang yang kemudian niatnya ini perlu ditekankan secara mendalam karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, maka pelajarilah
ilmu agama, di dalamnya terkait ilmu akidah, kemudian ilmu fikihnya, bagaimana cara baca Qur'annya, bagaimana cara adabnya, akhlaknya kita dari yang orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Inilah pentingnya. Karena apa? Penanaman ilmu agama sejak dini. Maka jangan heran dan jangan silau kepada mereka yang mungkin Allah anugerahi kekayaan yang sangat luar biasa, tapi mereka nonsens terhadap ilmu. Maka bersyukur dan berterima kasih kepada Allah bagi mereka, utamanya kita yang masih mau mempelajari ilmu agama di sela-sela kesibukan. Mungkin ada banyak orang tua, para bapak ibu sekalian yang sibuk, tapi sempatkan waktu untuk mempelajari ilmu agama. Kenapa? Sebagai bekal kita pada saat ketika meninggalkan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberkahi segala upaya kita untuk senantiasa kembali belajar ilmu agama. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata telat, tidak ada kata kemudian saya tidak ada waktu. Tidak, masih banyak kesempatan yang oleh Allah berikan kepada kita untuk mempelajari kembali ilmu agama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian para hadirin wal hadirat senantiasa dalam inayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Hijriah 1447. Mudah-mudahan Allah jadikan tahun ini sebagai tahun yang terbaik dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan tahun ini adalah menjadi tahun di mana kita kembali lagi untuk insya Allah menjadi seorang yang alim, mempelajari ilmu agama, tidak mengenal usia, tidak mengenal rasa malu. Mudah-mudahan Allah catatkan thalabul ilmi kita, mempelajari ilmu agama kita sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.